Halo semuanya, bareng saya di sini Rifki Riansyah. Sesuai dengan thumbnail yang saya pasang pada tampilan video ini, pasti tujuan kalian mampir dalam video ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang Amor Fati. Atau jika Anda asing dengan istilah ini, mari saya ajak kalian untuk lebih lama lagi menonton video yang saya sajikan untuk Anda. Namun sebelum lanjut pada videonya, mari kita sama-sama dukung channel ini dengan cara subscribe jika Anda ingin menonton video-video terupdate berikutnya. Silahkan like jika Anda suka dengan videonya, dan tinggalkan jejak komentar bagi kalian yang ingin berdiskusi, memberi saran, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Dunia yang saat ini kita tempati merupakan kumpulan dari berbagai macam paradoks yang muncul dari setiap golongan yang memiliki asumsi berbeda tentang bagaimana dia hidup di dunia ini. Terutama, asumsi bagi orang yang memiliki kelas sosial berbeda akan melihat dunia seperti warna hitam dan putih. Bagi orang kaya, hidup di dunia ini adalah sebuah komedi, karena orientasi mereka adalah mencari dan menciptakan kebahagiaan melalui status yang ia miliki di dunia ini. Sebaliknya, bagi orang miskin, hidup di dunia ini adalah sebuah tragedi, karena setiap kebahagiaan yang ingin ia ciptakan terhalang oleh keadaan status mereka. Walaupun memang kebahagiaan tidak selamanya tentang uang, akan tetapi kita akan sangat lebih mudah mendapatkan sebuah kebahagiaan jika kita punya banyak uang. Di lain permasalahan, terkadang kita selalu dikecewakan oleh berbagai banyak hal, dari hal yang kita anggap kecil sampai hal yang besar. Berbagai macam paradoks yang tiba-tiba muncul dan kemudian hilang entah kemana, kita sebagai makhluk yang paling rasional dituntut untuk selalu menerima keadaan tersebut. Bagaimana tidak, jika setiap anak kecil yang selalu berpikir bahwa menjadi dewasa pasti menyenangkan, akan tetapi pada kenyataannya mereka mengetahui bahwa menjadi dewasa tidak seindah yang dibayangkannya dulu. Antara harapan dan realita yang kadang berjalan tidak sesuai dengan jalurnya, sehingga memaksa kita untuk bersedih atas apa yang sudah kita lakukan dan terpaksa untuk menyalahkan diri sendiri. Saat ini, kemampuan untuk menerima segala sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan kita sangat dibutuhkan. Tidak banyak orang yang dengan mudahnya mengatakan, "Aku sudah ikhlas dengan semua ini." Tapi, ada banyak orang yang justru lebih memilih mengatakan, "Hei, tunggu pembalasanku." Padahal, kalimat tersebut banyak mengandung narasi keegoisan dan akan memicu kekecewaan baru. Kenapa begitu? Ya, karena secara tidak langsung, Anda memutuskan untuk membalas semua perbuatannya hanya demi kepuasan egoistik Anda semata. Itu pun jika pembalasan yang Anda berikan kepadanya setimpal. Bayangkan jika pembalasan yang Anda lakukan justru tidak setimpal atau bahkan tidak seberapa dibanding apa yang sudah ia lakukan kepada Anda. Hal ini justru akan memicu kekecewaan baru dan akan menimbulkan dendam yang lebih parah lagi. Seorang filsuf Jerman bernama Friedrich Nietzsche memiliki sebuah formula yang ajaib tentang bagaimana seseorang dapat dengan mudahnya menerima takdir. Formula ini ia beri nama Amor Fati. Dalam beberapa terjemahan, Amor Fati berarti mencintai takdir atau sebuah mindset untuk menerima apapun yang sudah terjadi. Tidak peduli seberapa berat apapun cobaan dan rintangan yang sudah dilalui, kita harus merangkul nasib serta mencintainya dengan penuh hati. Ada banyak hal tentu yang menginspirasi Nietzsche sehingga ia menemukan sebuah formula yang pas untuk dipadu-padankan dengan berbagai macam paradoks yang ada di dunia ini. Jauh sebelum Amor Fati tertanam di hatinya, ada banyak masalah yang bertubi-tubi menyerangnya. Bahkan ada banyak hal yang berusaha ia ubah dalam takdirnya, namun tidak menghasilkan apa-apa. Dari sinilah mungkin ia menghasilkan sebuah ungkapan mutiara Amor Fati untuk mencintai dan menerima apapun yang telah terjadi. Cintailah, hidupkan hidupmu. Mungkin hal tersebut yang ingin Nietzsche sampaikan dari generasi ke generasi, agar supaya dapat menikmati apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Menikmati setiap detik, setiap desah nafas yang sudah Tuhan berikan, suka duka, canda tawa, resah gelisah, dan berbagai macam pernak-pernik dari kehidupan yang mungkin sudah kita alami atau yang akan kita alami. Bahkan, Tuhan menunjukkan rasa sayangnya kepada kita dengan menciptakan malam yang begitu panjang, sehingga memberikan kita begitu banyak waktu untuk merenungkan segala bentuk makna mengenai kehidupan ini. Bahwa kehidupan bukan tentang bagaimana Anda bahagia dengan segala kelebihan yang Anda miliki, tentang harta, kekuasaan,
jabatan, tentang fisik, atau apapun itu. Akan tetapi, semua akan terasa berkesan jika kita selalu menemukan hal kecil yang membuat kita bersyukur dan mencintai segala bentuk takdir yang sudah Tuhan rencanakan untuk kita. Temuilah hal-hal baru di luar sana, mendakilah hingga Anda bisa menyadari segala kebesaran yang telah Tuhan ciptakan di dunia ini, dan berbagilah dengan sesama hingga Anda bisa menyadari indahnya kebahagiaan yang hakiki. Jauh sebelum itu, 42 tahun sebelum Nietzsche menemukan formula hebat ini, Thomas Alva Edison sudah mempraktekkan cara ini dengan ramuan yang tak jauh berbeda. Suatu malam, dia baru saja pulang dari tempat kerjanya yang cukup jauh. Perjalanan yang cukup melelahkan itu membuat ia haus dan kelaparan. Sesampainya di rumah, istri dan anak-anaknya sudah menunggunya untuk makan malam. Saat dia selesai makan, seorang pria bergegas ke rumahnya dengan sebuah berita penting. Pria tersebut memberitahu Thomas bahwa kebakaran sedang terjadi di lab penelitian dan produksi miliknya yang terletak beberapa mil jauhnya. Mendengar berita tersebut, Thomas dan anaknya langsung pergi ke tempat kejadian dan menyaksikan labnya terbakar habis. Menariknya, dengan tenangnya dia berkata kepada anaknya, "Hei nak, cepat panggil ibumu dan teman-temannya, mereka tidak akan melihat api sebesar ini lagi. Dan jangan khawatir, kita baru saja membuang banyak sampah yang tidak terpakai." Di saat kejadian seperti itu, Thomas masih sanggup berdiri tegar sambil menenangkan anaknya. Semua penelitian yang dilakukannya selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi abu hanya dalam semalam. Apa yang bisa dipelajari dari Thomas? Keputusasaan bukanlah reaksi yang dia berikan pada malam itu. Dia tidak menangis, dia tidak merengek, dia tidak bertanya-tanya mengapa hal seperti ini terjadi pada dirinya. Alih-alih putus asa, dia berdiri tegar menerima apa yang terjadi dan menganggap bahwa ini kesempatan baru untuk memulai dari awal dan melakukannya dengan lebih baik lagi. Dan itulah yang harus kita lakukan setiap kali ada tantangan dan masalah yang kita hadapi. Tidak peduli seberapa ringan dan berat permasalahan yang sedang kita lalui, hanya satu yang harus kita lakukan. Cintai nasib dan terima segala sesuatu yang sudah terjadi. Tidak lagi menyesali, tapi apa yang bisa Anda pelajari dari masalah ini sehingga Anda bisa menjadi lebih baik di kemudian hari. Jika saja hal-hal buruk di masa lalu tidak pernah terjadi, mungkin kita tidak akan pernah menjadi sekuat ini. Kita membutuhkan sedikit banyak penderitaan dan rasa sakit untuk menghadapi dunia yang sangat kejam. Memang, banyak sekali hal yang terjadi di luar kendali kita sebagai manusia. Akan tetapi, kita selalu bisa memilih respon untuk menghadapinya. Selalu ada pelajaran dari tiap masalah, terserah bagaimana kita mengartikannya. Dan, jangan lupa, amor fati.